Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi membuat kue pukis tanpa mixer, cuma pakai satu telur dan tanpa menggunakan cetakan kue pukis ya. Jadi yang cuma punya cetakan kue apem sekarang bisa membuat kue pukis ya. Resep kue pukis ini hasilnya super lembut dan berongga ya. Rasanya juga manis. Yang ingin tahu proses membuatnya, ikutin terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku supaya aku jauh lebih bersemangat lagi membuat video selanjutnya. Pertama-tama kita buat bahan biangnya dulu. Kita siapkan 1 sendok teh ragi instan, 50 ml air hangat. Untuk hangatnya ini masih bisa dipegang menggunakan jari ya. Setelah itu kita tutup dan kita tunggu sampai mengembang. Oke, setelah sekitar 15 menit ini raginya udah mengembang ya. Setelah itu tinggal kita sisihkan. Di dalam wadah kita pecahkan 1 butir telur. Untuk ukuran telurnya ini menggunakan telur besar ya. Setelah itu kita masukkan 170 gram gula pasir. Oke, sekarang kita kocok telur dan gulanya sampai mengembang. Bagi teman-teman yang nggak punya mixer, bisa menggunakan whisker seperti ini. Kalau kalian nggak mau capek, kalian bisa menggunakan mixer. Oke, ini ya adonannya udah mengembang putih. Jadi kalau kalian membuat kue pukis ini tidak perlu putih kental berjejak ya, cukup mengembang saja. Lalu kita masukkan bahan biangnya. Kalau bahan biang kalian tidak mengembang, itu tandanya ragi kalian sudah tidak aktif. Sebaiknya diganti saja raginya dengan yang baru. Karena kalau dipaksa dicampur dengan adonan, nanti kue pukisnya tidak mengembang. Oke, setelah itu kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Oke, sebelum kita membuat adonan, jadi kita masak dulu santannya. Untuk santannya ini aku menggunakan 400 ml santan. Lalu kita masukkan daun pandan. Setelah itu kita masak sampai mendidih. Oke, jangan lupa untuk kita aduk terus ya, supaya santannya ini tidak pecah. Oke, setelah mendidih seperti ini, lalu kita matikan kompor dan kita dinginkan. Oke, setelah santannya ini dingin, lalu kita masukkan 1 bungkus susu kental manis. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan siap untuk kita campur ke dalam adonan ya. Oke, sekarang kita tambahkan 350 gram tepung terigu. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Untuk tepungnya ini saya menggunakan protein sedang. Bisa memakai merek segitiga biru ya, atau lencana merah. Lalu kita masukkan setengah bagian santan dan kita aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan sisa dari tepung terigu, lalu kita aduk dan kita campur sampai rata supaya tidak ada yang menggerindil. Oke, terakhir kita masukkan semua santannya ya. Jadi aku menggunakan 400 ml santan. Setelah itu kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe di channel aku, silahkan subscribe dulu ya, like dan komen.
supaya aku jauh lebih bersemangat lagi berbagi resep selanjutnya. Oke, ini aku masukkan sisa santan ya. Lalu aku aduk kembali. Setelah itu terakhir kita masukkan 100 gram margarin yang udah kita cairkan. Kalian juga bisa menggunakan mentega ya, sesuai selera. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Untuk resep saya ini dijamin anti gagal ya, dan kue cookies ini sangat lembut, berongga, manis, cocok banget buat ide kalian jualan juga, dan cocok banget buat kalian yang nggak punya cetakan kue cookies ya. Oke, setelah semua bahan tercampur rata, lalu kita diamkan selama 30 menit. Untuk resep saya ini cepat mengembang ya, jadi saya cuma mendiamkannya selama 30 menit. Kita tutup menggunakan kain bersih. Oke, setelah setengah jam ini adonannya kita buka ya. Ini adonannya sudah mengembang ya, 2 kali lipat. Untuk ciri adonan mengembang, ini adonannya super lembut seperti ini ya. Lalu tinggal kita aduk dan kita buang buihnya. Dan siap untuk kita panggang. Nah, ini cetakannya sudah saya panaskan. Setelah kita panaskan, lalu kita oles tipis menggunakan margarin. Di sini saya menggunakan kue apem yang berisi 7 buah ya. Jadi kue cookiesnya nanti akan besar-besar. Setelah itu kita masukkan adonan 3/4 dari loyang. Kita masukkan ke dalam cetakan. Kalian juga bisa menggunakan cetakan kue cookies asli kalau punya, atau menggunakan cetakan kue apem yang berisi 12 biji. Tergantung selera ya. Oke, setelah semua sudah terisi adonan, lalu kita tutup, lalu kita biarkan sampai setengah matang. Nah, setelah setengah matang, lalu kita buka tutupnya dan siap untuk kita beri toppingnya. Di sini saya menggunakan topping meses warna-warni dan topping meses coklat ya, tergantung selera kalian masing-masing. Nah, setelah semua adonan kita beri topping, lalu kita biarkan sampai 2 atau 3 menit sampai semua adonannya matang. Oke, setelah 2 sampai 3 menit ini adonannya udah matang ya. Lalu siap untuk kita angkat. Untuk cookies yang kurang matang atau kurang kering, bisa kalian pindahkan di bagian tengah ya, karena cetakan bagian pinggir-pinggirnya itu kurang panas. Jadi wajar saja kalau matangnya kurang merata. Nah, ini hasilnya kue cookies tanpa cetakan kue cookies, tapi hasilnya super mengembang dan super lembut. Dan pastinya super menul-menul banget. Satu resep ini menghasilkan 22 piece kue cookies ya. Di sini saya mau mencoba kue cookiesnya.
dan dalamnya ini berongga banget ya. Dan pastinya kue pukis ini super enak, lembut, dan cocok banget buat ide kalian jualan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.